Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Sahabat, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa apa yang ada di dunia dan di langit, bahkan alam semesta adalah milik Allah. Apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, apa yang kita bangga-banggakan selama hidup di dunia, itu hanya titipan sebagai ujian bagi kita. Maka, janganlah berbangga hati, tapi manfaatkan, lestarikan dengan baik untuk bekal di akhirat. Dunia bukan tujuan dari kita. Dunia hanya lewatan kita. Tapi akhirat adalah tujuan kekal kita. Maka simak terus tentang pembahasan zakat bersama Fantasada, Fatayat Ngetos, Sarana Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslon aihada faslon utawi iku fasal suci. Wa tuqawwamu lan den rego-rego apa urutu tijarati bondo dagangan inda akhiril hauli ing dalem akhire taun. Bima kelawan barak usturiat kang den gawe tuku apa ma bihi kelawan ma wa yukhraju lan den to akan mendalika saking mengkono-mengkono masturiat apa rubul usri 4/10. Sama utawi barang ustukhrija kang tento akan apa mah mima'atini dahabi saking pira-pira peliane emas wal fiddati lan seloko perak yukhraju tento akan minhu saking ma'atini dahabi wal fiddah rubul usri ing 4/10 fil hali ing dalem nalika wama utawi barang yujatu kang den temu apa mah minar rikasi saking bondo rikas fafihi mongko iku ing dalem rikas al khumus utawi 5/10. Jadi harta dagangan ini tentang harta dagangan. Harta dagangan itu cara zakat malnya. Di sini bukan zakat fitrah yang kita bahas dari awal. Maaf, baru disampaikan adalah zakat mal, adalah zakat harta yang kita miliki. Bagaimana dengan harta dagangan? Cara menghitung nisabnya, yaitu setiap di akhir haul, setiap akhir tahun, misalkan kita berdagang mulai bulan November atau bulan Maret ini, maka Maret akhir depan itu dagangan kita, komoditi dagangan kita itu dihitung. Jadi barang yang kita miliki untuk dijual itu dihitung kira-kira apakah sudah sampai satu nisab apa belum. Ukurannya adalah sama dengan emas, yaitu 85 sampai 86 gram minimal. Itu nisabnya 85 gram, atau kalau saat ini dikeruskan ke gram emas murni itu 3 juta, maka ketika kita punya barang dagangan yang senilai 255 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal kita di seketika saat itu juga. Berapa? Sama dengan kira-kira emas, yaitu 2,5% dari harta dagang kita, atau kemarin itu sekitar 6 juta berapa, dihitung sendiri.
255 juta dikali 2,5/100 atau itu cara menghitung emas, cara menghitung mal karena profesi sebagai pedagang. Tapi ingat sekali lagi, semua profesi selain yang disebutkan di dalam kitab kuning, kalau kitab orang-orang terdahulu, kitab-kitab fikih ini kan sudah ratusan tahun yang lalu, maka mata pencarian masih berupa peternak, petani, dan pedagang. Untuk saat ini, profesi lain itu lebih menjanjikan. Maka tolong dihitung, apabila profesinya 1 tahun sudah mencapai di atas 255 juta untuk saat ini, atau setara dengan 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Kemudian juga harta tambang, ini kan mima'adini dhahabi wal fiddah, itu adalah tambang emas dan perak. Itu maka ketika dia mendapatkan tambang, maka harus dikeluarkan seketika itu juga filhali, yaitu langsung dikeluarkan setara dengan sama dengan emas, kecuali harta rikas. Di sini wa ma yujadu minar rikas. Rikas itu apa? Kalau di kitab sini diterangkan harta yang dipendam sebelum masuknya Islam tersebar. Jadi orang-orang kafir sebelum Islam. Kalau di Nusantara bagaimana? Mungkin harta-harta orang-orang terdahulu zaman sebelum Islam datang ke Nusantara. Itu kalau kita menemukan, maka seketika itu juga kita zakatnya adalah fafihi khumusun utawi 1/5. Jadi kalau harta dagang tadi 2,5%, tapi kalau rikas di sini adalah 1/5. Jadi kok banyak? Ya iya, karena harta itu temuan, tidak didapat dari kerja, dari mengeluarkan keringat kita. Jadi sahabat, belajar yuk, harta adalah titipan. Ketika kita merasa bahwa harta ini adalah titipan, bukan milik kita sempurna, walaupun yang kita dapat dari hasil keringat kita, namun ingat bahwa apa yang ada di diri kita sendiri, bahkan nafas pun adalah milik Allah. Maka gunakan harta itu sebaik-baik penggunaan. Apalagi digunakan untuk dakwah Islam, sangat istimewa sekali. Karena sejatinya bahwa harta yang kita berikan kepada mereka yang kurang mampu, kadang ada yang mereka sudah sepuh tapi tidak mau salat, karena sering kita beri zakat, kita kumpulkan dengan santri-santri, kita mintai doanya, dia akan terbuka hatinya. Siapa tahu apa yang kita lakukan hari ini bisa merubah kebiasaan yang belum baik menjadi baik. Maka jangan lelah, jangan takut, dan jangan khawatir. Gunakan harta kita di jalan Allah. Insya Allah, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadikan sesuatu yang berat bagi kita selama hidup di dunia, Allah sendirilah yang akan turun tangan. Jadi jangan ragu. Itulah sahabat, sedikit dari apa yang bisa disampaikan dari harta dagangan. Ingat bahwa semua profesi harta yang kita miliki ini adalah ada hak zakatnya selama mencapai 1 nisab. Maka yang menjadi patokan hari ini adalah nisabnya emas untuk selain peternak dan pertanian. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan, sedikit namun semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.